Shalom gereja Tuhan, jemaat Bait Kudus dimanapun Anda berada saat ini. Kita patut bersuka cita karena Tuhan hadirkan sukacita di tengah-tengah kita. Dan saat ini rohnya bekerja bagi setiap kita, dimanapun kita berada. Tetaplah memiliki kekuatan baru, sebab Roh Kudus dicurahkan atas kita untuk memberkati setiap kita dan menghadirkan sukacita bagi setiap kita. Haleluya.
Bagi namamu Yesus, Allah yang kudus, yang saat ini hadir di tengah-tengah setiap kami. Dalam kondisi apapun kita saat ini, Roh Kudus yang sudah tinggal di dalam kita memperbarui kita dan berikan kekuatan senantiasa. Maka kita tetap tenang dan kuat ketika harus melewati badai hidup. Haleluya. Roh yang kudus tinggal di dalamku, Roh yang hidup memenuhi aku, tunjukkan aku
memperbarui hidup kami dan memberikan kekuatan pada kami. Maka jiwa kami tenang, kami merasa damai. Ketika saat ini kami hidup dalam masa yang sukar, tapi Roh-Mu di dalam kami memberikan kekuatan baru, memberikan kemenangan demi kemenangan bagi setiap kami umat-Mu ini Tuhan. Maka kami terus mau melekat kepada-Mu, kami mau terus mendengar suara-Mu dan menikmati hadirat-Mu dalam setiap langkah hidup kami Tuhan. Begitupun saat ini, setiap umat-Mu yang ada, gereja-Mu dimanapun berada, jemaat-Mu dimanapun berada, kami bersehati, sekalipun kami berbeda tempat, tapi hati kami menyatu, terpaut dan diurat oleh Roh itu. Haleluya. Kami umat-Mu bermasmur bagimu Yesus. Haleluya. 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 Dia namanya sana namanya sini. Dia namanya sana namanya sini. Haleluya. Kekuatan baru boleh kami terima dari Engkau ya Roh Kudus. Sebab kehadiran-Mu nyata atas setiap kami, tidak terbatas oleh tempat dan waktu. Maka roh kami terus menyala-nyala untuk melayani-Mu, memuji-Mu, dan menyembah Engkau yang kudus. Kau ku semua, kau ku sembah, kau ku sembah, oh Tuhan. Hanya Engkau yang kami sembah.
satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan. Sebab kami tahu di bawah kolong langit ini tidak ada satu nama pun yang daripadanya kami beroleh hidup selamat selain nama Yesus Kristus Tuhan. Nama yang ajaib, nama yang agung, nama yang dahsyat, nama yang perkasa. Berikan kami hati yang baru dan roh yang baru di dalam hati kami, di dalam setiap batin kami, supaya tetap kami bisa melihat dan merasakan kebaikan-Mu Bapa. Ajar kami untuk tetap bersukacita di dalam pengharapan kami. Ajar kami untuk tetap bersabar di dalam kesesakan kami. Dan ajar kami untuk tetap tekun di dalam setiap doa kami. Karena itulah kekuatan kami, itulah kebanggaan kami. Bersama Yesus kami cakap menanggung segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap terima berkat firman-Mu pada pagi hari ini. Sekalian kita yang percaya, yang sepakat sama-sama kita aminkan. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara untuk tim pemuji. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara. Saya bersyukur kalau pagi hari ini kita bisa ada kembali untuk menjumpai Bapak Ibu Saudara sekalian, sekalipun kita belum bisa seperti hari-hari yang lalu, beberapa bulan yang lalu kita ada di tempat ini bersama-sama memuji Tuhan. Tetapi saya terlalu amat sangat yakin Roh Allah yang ada pada hidupmu dan hidupku akan memampukan engkau dan saya dimanapun tempat kita berada. Firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul menyebut nama Tuhan, sepakat di dalam nama Tuhan, Rohnya hadir atas hidupmu dan saya. Bahkan setiap pribadi yang mau membuka hati untuk Rohnya hadir dimanapun kau berada, Tuhan Yesus lewat Roh Kudusnya ada di dalam setiap hidup kita. Yang sepakat katakan amin. Kepada saya diberikan sebuah judul renungan pada pagi hari ini, jangan tinggalkan mesbah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, masa goncangan, penantian dan penyaringan, pemurnian dan goncangan akan selalu dihadapi dan akan terus dihadapi selama manusia hidup. Tidak pandang pangkat, kedudukan, jabatan, tidak pandang strata sosial, ekonomi maupun pendidikan kita, selama nafas masih berhembus yang namanya tantangan, goncangan apapun itu namanya akan selalu kita hadapi dan akan terus kita hadapi. Tidak terkecuali seperti saat-saat ini, genap sekitar 2 bulan kita tidak bisa beribadah bersama-sama di tempat ini. Sekitar 2 bulanan kita terdampak apa yang namanya virus corona, COVID-19, yang ternyata tidak saja berdampak secara langsung pada kesehatan manusia, tetapi juga berdampak yang begitu hebat. Dampaknya merusak bagi seluruh sendi-sendi kehidupan di negeri ini. Virus ini tercatat menyerang lebih dari 200 negara-negara di muka bumi ini. Dan di Indonesia, virus ini boleh meluluh lantakkan, menghancurkan segenap sendi-sendi kehidupan, baik itu ekonomi, sosial, terdampak begitu luar biasa. Segala prediksi, segala asumsi yang diperhitungkan jauh-jauh hari gara-gara virus ini meleset. Kalau kita melihat ada beberapa bidang usaha yang hancur lebur gara-gara virus ini. Ambil contoh apa yang disebut sektor pariwisata. Ketika awal mula virus ini menjangkiti negeri ini, banyak objek-objek wisata yang ditutup. Efeknya apa? Seluruh biro perjalanan, transportasi pariwisata, bus-bus pariwisata tutup, mengalami stuck, berhenti, kalau tidak mau dikatakan bangkrut. Efek dominonya begitu luas. Sentra-sentra industri makanan kecil, sentra-sentra industri kuliner, sentra-sentra industri produk kerajinan tangan pun tutup. Karena apa? Tidak bisa memperjualbelikan lagi hasil produksi mereka. Efeknya begitu luar biasa dan banyak hotel tutup.
pengangguran terjadi dan BPS mencatat kurang lebih ada 6 juta penganggur baru hari-hari ini. Orang begitu stres dan BPS juga mencatat gara-gara COVID-19 ini tingkat stres orang Indonesia meningkat cukup signifikan. Tetapi yang juga mengherankan, sekalipun tingkat stres orang-orang Indonesia meningkat, tingkat kehamilan orang-orang Indonesia juga meningkat. Tidak saja sektor pariwisata. Saya kenal dengan seseorang yang memberikan informasi kepada saya, bercerita kepada saya. Ramadan ini biasanya merupakan saat-saat mengeruk keuntungan. Orang Solo bilang wancinipun perpegan. Waktunya orang yang berbisnis, terutama bisnis fashion, ini akan mendapat keuntungan berlipat-lipat kali ganda. Bertahun-tahun yang lalu selalu demikian, dapat untung yang besar. Saya punya teman bercerita di sebuah daerah, kota kecamatan kecil, jauh lebih sepi daripada Kartasura yang sama-sama kota kecamatan. Daerahnya ini kecil, tetapi di sana ada sebuah toko fashion yang omsetnya di hari-hari Ramadan, 30 hari Ramadan, dalam satu hari omsetnya mencapai sekitar 1 miliar rupiah. Satu hari. Saya terbengong-bengong dengan apa yang dia ceritakan. Makanya ketika mulai menginjak bulan Ramadan, si owner, si pemilik perusahaan ini, toko ini, lalu ambil satu keputusan. Penuhi stok gudang. Gudang dipenuhi dengan stok yang melimpah. Dia mencatat lebih dari 20 miliar rupiah disetorkan, diperdagangkan, diperjudikan di situ untuk menimbun stok yang begitu luar biasa banyak, memenuhi gudang-gudangnya dengan stok fashion. Demi apa? Nanti Ramadan kita akan berpesta pora, kita akan mengeruk banyak keuntungan. Dan biasanya sehari 2 hari menjelang hari Idul Fitri, dia berkata, antrian orang-orang yang ada di toko fashion itu bisa seperti antrian sembako, saudara. Dalam 1-2 hari menjelang Lebaran, omsetnya bahkan meningkat sampai 1,3 miliar. Saya terkagum-kagum. Luar biasa usaha orang ini. Tetapi begitu terkena efek corona, stok yang ada di gudang, bagaimana caranya? Dikembalikan lagi. Ditariknya lah BG, biliet giro, cek-cek kosong yang sudah ditandatangani, ditarik lagi, dikembalikan lagi kepada beberapa supplier. Sekalipun tidak bisa semua dikembalikan, tetapi sebagian harus kembali. Mengapa? Daripada menimbun uang tidak ada artinya. Efek corona tahun ini benar-benar luar biasa, merusak segala lini kehidupan. Dan orang-orang yang tidak bisa bertahan, orang-orang yang gagal bertahan, akan mengalami hancur lebur, akan mengalami apa yang namanya stres, akan mengalami apa yang namanya jungkir balik di dalam hidup ini. Efek corona begitu amat sangat merusak, terpuruk, terjatuh, hancur berkeping-keping, menjadi efek buruk yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini. Dan hanya orang-orang yang mampu bertahan. Saya ketemu 2 hari yang lalu, hari Jumat, 2 orang yang berbeda memberikan satu statement yang sama. Tahun ini yang namanya orang berusaha, entah dagang, entah itu usaha jasa, sudah tidak berani lagi berhitung berapa profit yang didapat, berapa keuntungan yang akan diperoleh. Tetapi apa yang ada pada pikiran mereka? Sekedar bertahan saja, sanggup bayar karyawan saja. Sudah, puji Tuhan, alhamdulillah. Saya mencatat beberapa bidang usaha turun hingga 90%. Anda bisa bayangkan dengan usaha yang begitu besar, profit hanya 10% untuk bayar kos operasional sudah tidak akan mencukupi.
untuk sekedar bertahan saja sudah luar biasa. Dan orang-orang yang sanggup bertahan, engkau dan saya, yang akan terus melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Yang sepakat katakan amin. Roh Kudus yang ada padamu dan ada pada hidupku akan memampukan engkau dan saya untuk cakap menanggung segala perkara. Dan firman Tuhan yang kita punya, Bible yang kita punya ini selalu senantiasa memberikan jalan keluar, selalu senantiasa memberikan solusi, selalu senantiasa memberikan resep bagimu dan bagi saya untuk kita menghadapi apapun keadaan, apapun situasi, apapun kondisinya. Engkau dan saya selalu diberikan solusi dari Bible yang kita punya. Dan pagi hari ini satu resep diberikan oleh Bible yang kita sekalian pegang. Resepnya, solusinya, jalan keluarnya menghadapi wabah ini. Jangan tinggalkan mezbah Tuhan. Resepnya adalah jangan tinggalkan mezbah Tuhan. Sekali lagi, jangan tinggalkan mezbah Tuhan. Dan pagi hari ini kita akan fokus belajar pada salah satu tokoh Alkitab yang juga merupakan sahabat kentalnya Allah, sohib karibnya penghuni surga, namanya Abram, atau yang lebih kita kenal sebagai Bapak Abraham. Kita buka di dalam Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Kitab Kejadian pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Saya mau bukakan dan bacakan ayat ini bagi penjenengan sekalian dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan lalu sampai di situ. Ayat yang ke-6, 7, 8 kita perhatikan bersama-sama. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbanting di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Abram pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Ke-9 ayat dari pasal 12 dari kitab Kejadian yang baru saja saya bacakan bagi penjenengan sekalian adalah merupakan awal mula cikal bakal kisah Abram dimulai. Abram dan kakek buyutnya dikisahkan adalah kaum pagan, kaum penyembah berhala yang semula tidak mengenal Allah yang satu, Allah yang esa, Allah yang ehad. Mereka mengenal banyak berhala sebagai sesembahan mereka. Mereka tinggal di sebuah daerah bernama Mesopotamia di tanah Ur-Kasdi. Satu saat firman Tuhan berkisah, Allah menampakkan diri secara pribadi kepada Abram. Dan singkat cerita pula, Allah menyuruh Abram untuk meninggalkan tanah leluhurnya,
pindah ke satu tanah, pindah ke satu wilayah, pindah ke satu negeri yang Allah janjikan untuk Abram dan keturunannya kelak dia tinggal dan diberkati di sana. Tanah itu bernama Kanaan. Firman Tuhan juga berkisah bahwa Abram bersandar penuh pada pimpinan Roh Allah. Dari pasal 12 ini mulai ayat pertama sampai yang ke-9 kita bisa lihat betapa solidnya, betapa absolutnya, mutlaknya, bulatnya iman dan ketaatan Abram. Iman dan ketaatan Abram tidak saja diwujudkan lewat ucapan, perkataan Abram, tapi firman Allah juga mencatat ketaatan dan iman Abram itu diaplikasikan, diwujudkan, dipraktekkan dalam hidup sehari-hari Abram dengan dia membuat 2 buah mezbah. Kita baca di dalam Kejadian pasal ke-12 ayat 6 dan 7. Kejadian 12 ayat 6 dan 7. Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon Tarbatin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Mezbah yang pertama dibangun oleh Abram di satu tempat di dekat Sikem. Ayat yang ke-8 saya bacakan kepada penjenengan sekalian. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Mezbah kedua dibangun Abram di Betel. Mezbah berbicara tentang persekutuan pribadi Abram dengan Allah Bapa di sorga. Mezbah berbicara tentang pelayanan pribadi antara Abram dengan Allahnya. Mezbah berbicara tentang ibadah secara pribadi antara Abram dengan Allahnya. Dengan kualitas hidup seperti Abram, iman dan ketaatan yang begitu solid, iman dan ketaatan yang begitu absolut dari hidup, cara hidup yang lama menyembah berhala, lalu bersandar penuh, beriman penuh kepada Allah. Anda dan saya bisa membayangkan, dan mungkin akal waras saya, akal sehat saya akan berkata idealnya hidup Abram itu akan senantiasa hidup dalam kelimpahan, senantiasa hidupnya landai-landai saja. Mungkin kalaupun toh ada goncangan, ada pencobaan, akan begitu dengan mudahnya Abram menyelesaikannya. Karena apa? Hidup Abram intim dengan Allah Bapa di sorga. Tetapi, sekali lagi tetapi, seringkali keadaan bertolak belakang, berbanding terbalik. Idealnya sekali lagi Abram hidup berkelimpahan, hidup luar biasa, jauh dari pencobaan. Bahasa gaulnya, bahasa kekiniannya, kondisi Abram kalau boleh saya gambarkan, dia ada pada kondisi yang bagas, waras, wiris, waris, waret, belum cukup panjang. Hidup dalam keadaan yang toto titi tentrem kertora harjo, gemah ripah loh jinawi, masih kurang panjang. Hidup Abram ada pada kondisi yang langsung jaya, sumber rahayu dan sumber kencono. Saat terminal Tirtonadi dikukuh oleh keadaan kondisi Abram. Karena apa? Hidup Abram intim dengan Tuhan. Itu idealnya menurut pikiran waras saya, akal sehat saya. Tapi ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 kita simak bersama-sama dengan judul perikop Abram di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, saya lompat kalimat yang berikutnya, sebab hebat kelaparan di negeri itu.
Saya ulangi, ketika kelaparan timbul di negeri itu, timbul di negeri yang sudah Abram jalani, Abram tinggali, Abram diami, negeri yang sudah Tuhan janjikan kepada Abram dan keturunannya sebagai tanah perdikan, tanah yang akan menjadi berkat bagi Abram dan keturunannya. Tapi firman Tuhan berkata, kelaparan timbul di negeri itu. Hidup Abram menjadi sulit justru ketika Abram sudah ada di Kanaan. Hidup Abram menjadi sulit justru ketika Abram sudah meninggalkan cara hidup yang lama. Dan hidup Abram menjadi sulit justru ketika Abram memiliki iman, memiliki ketaatan yang begitu solid. Apa yang kita doakan seringkali, kita gumulkan seringkali, berbanding terbalik dengan kenyataan yang kita hadapi hari-hari ini. Apa yang kita mohonkan kepada Tuhan, apa yang kita minta kepada Tuhan, seringkali berbanding terbalik dengan kasunyatan yang kita hadapi hari-hari ini. Pertanyaannya, apakah Tuhan jahat? No. Boleh. Pertanyaan berikutnya, apakah Tuhan salah merancangkan sesuatu bagimu dan bagi saya sehingga kondisi kita hari-hari ini terpuruk, hari-hari ini ada pada kondisi yang tidak menyenangkan, tidak mengenakan? Boten. Allah melihat bukan saja untuk hari ini, tapi kita seringkali melihat rencana-rancangan Allah hanya dengan kacamata kita, dengan bola mata jasmania kita. Tetapi Allah melihat apa yang Dia rancangkan dengan kacamata Allah yang jauh melihat, jauh ke depan. Semua Allah izinkan terjadi untuk kebaikanmu dan kebaikanku, untuk kebaikan hidup Abraham. Yang sepakat katakan amin. Kejadian 1:31 berkata, Allah melihat semua, segala yang sudah Dia ciptakan baik dan sungguh sangat baik. Yeremia 29 ayat yang ke-11 berkata, tidak ada satu rancangan yang Allah berikan atas hidupmu dan saya, rancangan kecelakaan, tapi semua yang Allah berikan atas hidupmu bagi kita sekalian adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan kebaikan bagimu dan bagiku. Sekali lagi yang sepakat katakan amin. Allah yang kita punya bukan Allah yang jahil, Allah yang suka iseng ngerjain hidupmu dan hidupku. Dia mau memproses engkau dan saya, memproses hidup Abraham semakin indah di hadapan hadirat Bapa di surga. Saya berikan sebuah ilustrasi yang sudah pernah saya sampaikan di bulan Maret yang lalu. Kalau mungkin Bapak Ibu masih ingat, ilustrasi ini akan saya kembali ulang untuk boleh menguatkan kita sekalian. Bahan yang sama, tapi lewat proses dan perlakuan yang berbeda akan menghasilkan produk dan nilai yang berbeda pula. Nilai bukan berbicara tentang angka, nominal, rupiah saja, tetapi nilai berbicara tentang bobot, kualitas, value. Dari sebongkah tanah liat yang sama di tangan dua orang yang berbeda, dengan perlakuan dan proses yang berbeda akan menghasilkan produk dan nilai yang berbeda pula. Di tangan seorang tukang batu bata, tanah liat hanya cukup diinjak-injak, diberi sedikit air, mungkin sedikit dibersihkan, dicetak, dikeringkan di bawah terik matahari, kemudian dibakar di dalam api sekam untuk beberapa waktu lamanya. Setelah benar-benar jadi batu bata yang bagus, yang kering, siap dijual. Berapa harga sekeping sebiji batu bata? Tidak lebih dari Rp10.000 satu batu bata. Tidak lebih, saya yakin. Dan batu bata yang ada pun hanya dipajang di depan lapangan makam haji, diangkut hanya dengan pedati lembu. Itulah batu bata. Tetapi
Sebongkah tanah liat yang sama di tangan seorang ahli, seorang ekspor, seorang tukang periuk yang profesional akan menghasilkan satu produk, satu nilai yang jauh lebih berharga dari sekeping, sebiji tanah liat. Tanah liat yang sama diinjak-injak, diuleni, dibersihkan dari batu kerikil, dicuti, dicuti, disiangi, dibersihkan dari pasir, dari tanah-tanah lain selain tanah liat. Supaya apa? Tanah liat itu pure, menjadi murni, menjadi sejati tanah liat tanpa campuran apa-apa. Digiling lagi setelah bersih, diuleni lagi. Mungkin kalau Dul Sumbang berkata bulan bisa ngomong, maka seorang Rudianto juga akan berkata lempung kalau bisa ngomong akan bengak-bengok, teriak-teriak, sakit, ampun, diinjak-injak, diproses, diuleni itu satu hal yang tidak mengenakan. Tetapi toh harus tetap diuleni, toh tetap digiling supaya lembut, supaya nanti kalau dibentuk itu gampang, lentur, tidak kaku jepiping kayak besi geligen. Gampang dibentuk, diproses. Itu mau Tuhan, dan hidupmu dan saya diproses sedemikian rupa supaya kelak ketika Tuhan memproses hidupmu dan hidupku selanjutnya seperti seorang penjunai membentuk tanah liat, itu akan mudah, gampang. Dan dibentuk oleh tanah liat pun juga bukan hal yang enak bagi kedagingan, bagi tanah liat itu. Diproses, dibentuk, diukir, gak jadi dibanting lagi, diinjak-injak, dipukul-pukul lagi, diuleni lagi, digiling lagi, dibentuk lagi sampai satu waktu, satu saat tanah liat itu menjadi satu bentukan sesuai selera penjunannya, sesuai selera tukang periuknya. Belum rampung, belum selesai, harus dijemur di bawah terik matahari sampai benar-benar kering. Sekali lagi, kalau lempung bisa ngomong, dia akan teriak-teriak panas. Sudah garing Tuhan, sudah nggak punya apa-apa, sudah kering kerontang. Tuhan berkata belum rampung. Ambil mungkin satu bilah bambu kecil, dipukulnya keramik yang mungkin sudah mulai kering. Ketika suaranya sudah mulai nyaring, ting, 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 berarti menunjukkan keramik ini, gerabah ini sudah siap untuk dimasukkan kemana? Bukan ruang ber-AC, tapi ruang pembakaran. Saya kenal dengan seorang bapak di Ungaran yang bercerita kepada saya, Mas, lempung yang empuk ini kalau saya bakar di dalam derajat tertentu, ratus derajat tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, lempung yang empuk ini, tanah liat yang empuk ini akan berubah menjadi keramik porselen yang keras, atos, gak gampang pecah. Dan benar, masukkanlah di sebuah oven pembakaran dengan derajat tertentu yang begitu tinggi, dalam kurun waktu yang begitu tinggi, membuat keramik yang sudah kering menjadi tidak saja semakin kering, tetapi mengubah tanah liat yang tadinya empuk, lembut, lunak, jadi barang yang keras. Keras bukan berarti egonya, tinggi hatinya, tapi tangguh, kuat, tough, memiliki iman petarung, bukan iman kaleng-kaleng. Iman petarung, karena apa? Sudah melalui proses, sudah dibentuk Tuhan. Dari yang tadinya lembek jadi keras, atos, tangguh. Kalau batu bata, saya lepaskan di ketinggian tertentu, saya lepas, pecah, hancur berantakan. Tetapi keramik
yang sudah jadi keras, ketika saya jatuhkan mungkin, saya pukul mungkin dengan benda keras, belum tentu pecah. Karena apa? Sudah berubah menjadi sesuatu dengan kualitas yang terbaik. Sudah keras, sudah selesai dibakar, sudah rombongan belum? Harus dikoreksi lagi, boleng-bolengnya mungkin masih ada, bopeng-bopengnya mungkin masih ada, dikoreksi lagi, didempol lagi, dievaluasi hidupnya lagi, dicat, di finishing touch. Pada akhirnya keramik itu jadi. Anda tahu harga sepiring keramik, harga sebuah piring keramik? Peninggalan Kaisar Ming yang ditemukan ada di kedalaman laut, ketika diperjualbelikan di rumah lelang, berharga mencapai ratusan juta, bahkan miliar rupiah, untuk sekeping mangkok, untuk sekeping gerabah, untuk sekeping piring keramik. Ketika kita bandingkan dengan sebiji batu bata, orang Jerman bilang jeglek. Selisihnya begitu amat sangat tak terkira. Kualitas yang dihasilkan pun berbeda, lewat satu proses, lewat satu penanganan yang berbeda. Bahan yang sama menghasilkan produk dan nilai yang berbeda. Jadi ketika Tuhan memproses hidupmu dan saya, bukan sekali lagi Allah kita jahil, Allah kita sukai sengono boten, tapi semua Allah izinkan supaya engkau dan saya semakin berharga di hadapan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Kembali pada kisah Abraham. Di saat yang sulit, di saat proses Tuhan terjadi atas hidup Abraham, Abraham diperhadapkan pada dua pilihan. Hidup ini, hidupmu, hidupku sejatinya adalah pilihan, pilihan, dan pilihan. Sepakat katakan amin. Hidup ini sejatinya adalah memilih. Dan tiap pilihan yang kita jatuhkan, kita ambil, kita tetapkan, punya konsekuensi, punya resiko. Dan Abraham diperhadapkan pada dua pilihan. Pilihan yang pertama tetap stay, tetap tinggal di Kanaan sesuai janji Tuhan dulu. Waktu menjumpai Abraham ketika Abraham berumur 75 tahun. Tanah itu akan aku berikan kepadamu dan keturunanmu dan memberkati engkau di sana. Tapi kasunyatanya kenyataannya berbanding terbalik. Di tanah yang sama, tanah Kanaan, hidup Abraham jadi sulit. Pilihan yang pertama tetap tinggal di tanah yang Tuhan sudah janjikan, dengan konsekuensi, dengan resiko. Abraham harus menyesuaikan diri dengan keadaan. Kalau dulu tiap minggu dengan kantong yang tebal, dengan dompet yang tebal, sepulang ibadah pagi atau malam, yang namanya Solo Grand Mall, Solo Square, Depak, toko-toko pusat perbelanjaan yang berakhiran mall itu menjadi tempat dolan kita dan keluarga kita. Kuliner apa yang tidak ada di Solo, yang ada di Solo sudah kita jelajahi bersama, gara-gara apa? Kantong kita tebal. Saya pernah ngobrol dengan seseorang. Mungkin gegaran tol yang ada dibangun oleh Pak Jokowi ini, kita mungkin bisa sarapan pagi pecel Madiun. Di mana? Di Madiun. Hanya sejam dari Solo sampai Madiun. Dari Madiun habis sarapan, sebentar muter-muter Madiun, balik geblas sampai ke Semarang. Hanya berjarak 2 jam perjalanan. Sampai Semarang makan siang, makan soto bangkong. Karena duitnya banyak. Pulang dari Semarang, balik ke Solo, makan malam, sego 5. Duitnya akeh. Tapi ketika hari ini kau jumpai dengan saya kondisi seperti ini, mulailah beradaptasi dengan keadaan. Sesuaikan diri dengan keadaan yang ada. Jangan kalau nggak makan enak, nggak bisa makan. Mulai kencangkan ikat pinggang. Yang bisa bertahan dan mampu bertahan adalah mereka yang bisa menyesuaikan dengan keadaan.
Mereka yang bisa bertahan adalah mereka yang bisa beradaptasi dengan keadaan yang ada. Jangan dengan perilaku yang lama, jangan dengan pola pikir yang lama, jangan dengan gaya hidup yang lama, tapi gaya hidupmu hari-hari ini, mari sesuaikan dengan kondisimu hari-hari ini. Siapa toh yang menyangka sepasang suami istri yang sama-sama bekerja, suaminya bekerja di hotel, istrinya kerja di mana saya kurang jelas, hari-hari ini harus mengajukan surat kepada kelurahan, surat keterangan tidak mampu, terdampak corona, supaya apa? Dapat bantuan setiap bulannya. Jangan pernah malu dengan kondisimu dulu sebagai seorang direktur mungkin. Kalau hari ini engkau harus bekerja apapun yang penting halal. Yang penting halal, kerjakan itu bagi seluruh keluargamu yang sepakat, katakan amin. Semua susah, semua ada pada kondisi yang tidak mudah. Tapi hanya orang-orang yang mau beradaptasi dengan keadaan, mereka lah yang akan mampu bertahan, yang mengerti, yang sepakat, katakan amin. Di dunia ini hanya tinggal beberapa ekor hewan binatang purba yang masih bertahan hidup. Salah tiganya adalah buaya, kuda nil, dan komodo. Binatang purba yang lain semacam mamut, semacam dinosaurus sudah punah. Karena apa? Mereka tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi alam yang terjadi. Perubahan alam yang begitu drastis berubah mengakibatkan mereka punah, bukan karena diburu, bukan karena dibinasakan, tetapi cenderung karena mereka tidak bisa menyesuaikan dengan keadaan alam yang ada saat itu. Buaya yang ada pada saat ini dipercaya ukurannya jauh lebih kecil dari buaya yang ada sebagai binatang purba. Karena apa? Buaya hari-hari ini menyesuaikan diri. Pola makannya mulai disesuaikan. Saya punya teman yang sambat. Tahu arti sambat? Ngeluh. Ngeluhnya bukan karena nggak punya duit, bukan. Ngeluhnya karena dia berkata, anak-anakku bos, anak-anakku mas, belum bisa menyesuaikan diri makan seadanya. Kalau nggak enak, nggak mau makan. Saya punya bos bisa berkata demikian. Nek gak orang no duit, cukup ke dapur ambil telur, kocok telur, dadar endok katanya. Saya berkata puji Tuhan, masih bisa nelen telur dadar. Kalau sudah gak bisa makan telur dadar, maunya Kentucky Fried Chicken terus, maunya Pizza Hut terus, maunya steak Mbah Harjo terus, mana tahan? Orang yang bisa bertahan adalah orang yang bisa dan mau beradaptasi. Itulah yang dilakukan, yang harus dilakukan Abraham. Dia harus menyesuaikan diri, pola hidup, gaya hidup dengan keadaan kelaparan musibah yang terjadi pada Kanaan. Konsekuensi yang pertama. Opsi yang kedua, Abraham mendengar satu negeri bernama Mesir berjarak cukup jauh dari Kanaan, tidak terdampak apa-apa dengan kelaparan yang ada, dengan bencana kekeringan yang ada. Dia mendengar Mesir gemah ripah lojina. Dia berpikir, aku akan bawa seluruh keluargaku, ternakku, dan kambing dombaku, usahaku, perusahaanku mungkin untuk pindah ke Mesir, bermigrasi ke Mesir, dengan konsekuensi, dengan risiko tinggal hidup sebagai orang asing. Dan ternyata Abraham ambil opsi kedua, tinggalkan Kanaan, bermigrasi ke Mesir dengan segala resiko, konsekuensi yang harus dia hadapi. Apa itu resikonya? Abraham saat sebelum pindah ke Mesir adalah Abraham yang imannya, ketaatannya hanya bersandar, berpaut pada satu Allah yang hidup. Tapi Mesir, negeri yang tidak mengenal Allah yang esa. Mesir, satu negeri yang mengenal banyak ilah, banyak dewa, banyak sesembahan,
dan Mesir adalah gambaran negeri perbudakan dosa. Abraham masuk ke Mesir. Abraham menetap di Mesir. Abraham tinggal di Mesir. Dan Abraham pun berusaha, berupaya di Mesir. Firman Tuhan tidak mencatat Abraham semakin miskin di Mesir. Enggak. Bahkan mencatat Abraham semakin makmur di sana. Secara tubuh jasmania, secara kasat mata, tidak ada yang berubah. Normal saja, cenderung meningkat. Tetapi secara rohani, Abraham nyungsep. Abraham terjun bebas rohaninya. Dua hal yang bisa kita pelajari pagi hari ini. Apa? Indikatornya apa? Ukurannya apa? Yang mengklaim bahwa Abraham itu nyungsep rohaninya. Yang pertama, Bible yang saudara dan saya punya tidak mencatat satu mezbah pun dibangun Abraham di tanah Mesir. Tidak ada satu pun mezbah yang dibangun Abraham di tanah Mesir. Komunitas, lingkungan, kultur, budaya, adat istiadat di Mesir yang sudah membuat Abraham menjadi ngeblend di sana, nyampur di sana, berakulturasi, berasimilasi di sana, membuat pola pikir iman Abraham menjadi terkontaminasi, terpolusi, terkotori oleh adat istiadat di Mesir yang tidak mengenal Allah yang satu. Firman Allah di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 berkata, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Abraham nyampur di sana. Abraham ngeblend di sana. Pada akhirnya hidup Abraham pun terkontaminasi, terpolusi. Hidup keintiman dengan Allah mulai ditinggalkannya. Persekutuan pribadi dengan Allah yang mulai ditinggalkannya. Secara kasat mata tidak terlihat Abraham turun kondisi ekonominya, justru terus merangkak naik. Tetapi apa akibatnya? Rohani Abraham turun drastis. Tidak ada lagi keintiman dengan Bapa di surga. Dan hal yang kedua yang menjadi indikator kenyungsepan iman Abraham, kita baca. Saudari Nita akan bacakan kita mulai ayat yang ke-11 sampai ayat yang ke-17 dari Kejadian pasal yang ke-12. Ayat ke-11 sampai ke-17. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, "Memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau." Sesudah Abraham masuk ke Mesir, orang Mesir itu melihat bahwa perempuan itu sangat cantik. Dan ketika punggawa-punggawa Fir'aun melihat Sarai, mereka memuji-mujinya di hadapan Fir'aun, sehingga perempuan itu dibawa ke istananya. Fir'aun menyambut Abraham dengan baik-baik, karena ia mengingini perempuan itu. Dan Abraham mendapat kambing domba, lembu, sapi, keledai jantan, budak laki-laki dan perempuan, keledai betina dan unta. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun. Demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Ya, hal kedua yang menjadi indikator, menjadi parameter kita, ukuran kita kejatuhan iman Abraham adalah Abraham menjadi pribadi yang terbuka diserang iblis. Masuk ke Mesir mengandung konsekuensi yang berat bagi Abraham sejatinya.
Masuk ke Mesir berarti Abram harus keluar dari hadirat Tuhan di Betel. Masuk ke Mesir berarti Abram harus keluar dari benteng perlindungan Allah. Abram keluar dari tudung perlindungan Allah. Dan itu benar-benar terjadi ketika ia keluar dari tudung perlindungan Allah. Abram mengajari istrinya untuk berbohong, sekalipun berbohong dengan satu alasan demi kebaikan. Ada satu keyakinan yang menghalalkan, memperbolehkan umatnya untuk berbohong ketika ada pada situasi yang amat sangat darurat, namanya taqiyah. Abram persilahkan istrinya dan berkata, kalau orang bertanya, karena engkau ini cantik jelita, sekalipun usiamu sudah lebih dari 50 tahun, tapi engkau masih cantik semeluhan, hai. Katakan kepada mereka, engkau adikku. Gak bohong. Karena Abram dan Sarah itu terikat tali persaudaraan sebelum mereka mengikatkan diri pada satu ikatan rumah tangga. Mereka adalah satu keluarga besar. Bukan saudara kandung, tapi mereka terikat tali persaudaraan. Tidak bohong. Tetapi ketika status mereka sebagai suami istri, status keluarga itu menjadi terhapuskan dan dia terikat tali perkawinan. Abraham kelihatannya tidak berbohong, tetapi sesungguhnya dia berbohong. Menurut keyakinan kita, gak ada dosa kecil, dosa sedang, dosa besar. Yang namanya bohong is bohong. Yang namanya bohong is dosa. Gak ada dosa putih, dosa abu-abu, dosa hitam. Yang namanya dosa adalah ujungnya maut. Dan itu Abraham lakukan terhadap istrinya. Ayat-ayat selanjutnya, bahkan Abraham menghalalkan segala cara untuk mendapatkan ternak, mendapatkan kekayaan yang lebih demi martabat, harta. Abraham merelakan istrinya diambil oleh Fir'aun yang menginginkannya sebagai istri. Tapi firman Tuhan berkata, ayat yang ke-17, tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Fir'aun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abram itu. Sebelum sempat hasrat untuk menggauli Sarai, Allah menurunkan tulah yang begitu hebat bagi Mesir, bagi istana Fir'aun dan seluruh isinya. Hal itu membuat Abraham menjadi tersadar kalau dia sudah begitu jauh meninggalkan hadirat Tuhan. Saya bersyukur Abraham menyadari kekeliruannya, kesalahannya. Dan firman Tuhan mencatat ada 3 langkah bijak yang dilakukan Abraham. Yang pertama, Kejadian pasal 13 ayat yang pertama berbunyi demikian. Maka pergilah Abraham dari Mesir. Sontak ketika dia tahu segala kesalahannya, kekeliruannya, kealpaannya, meninggalkan hadirat Tuhan, hidupnya, hidup kerohaniannya dia merasakan jauh dari hadirat Tuhan. Karena dia hidup di negeri perbudakan dosa. Abraham menyadari kesalahannya. Dia ambil satu langkah bijak di awal mula berpalingnya dia. Dia ambil satu langkah bijak yang pertama. Dia tinggalkan Mesir. Masalahnya seringkali anak-anak Tuhan terlalu nyaman hidup dalam dosa. Sudah tahu salah, sudah tahu dosa, tetap nyaman tinggal dalam dosa. Yang kedua, langkah yang kedua, Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ketiga. Ia berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, dari Negeb sampai dekat Betel, di mana kemahnya mula-mula berdiri antara Betel dan Ai. Setelah tinggalkan Mesir,
Abram masuk ke Betel. Betel berbicara tentang rumah Tuhan. Apapun kondisimu hari-hari, pergilah ke alamat yang tepat. Pergilah kepada alamat yang benar. Jangan engkau lari kemana tempat. Ziarah ke makam ini, ke mbah itu, ke kiai itu, ke apapun di luar iman percaya Bible yang ada padamu. Tapi pergilah, masuklah ke rumah Tuhan, masuklah ke Betel. Jangan ke tempat lain. Mungkin sekedar engkau menghilangkan jengah pikiranmu, engkau mencari tempat-tempat hiburan. No, jangan. Pergilah ke rumah Tuhan, masuklah ke rumah Tuhan. Di sana tempat yang tepat, di sana alamat yang tepat. Yang sepakat, yang percaya, katakan amin. Seperti Abram, masuk kembali ke Betel, masuk kembali ke tempat benteng perlindungan Tuhan, masuk kembali kepada tudung perlindungannya Tuhan. Yang terakhir, yang ketiga, ayat yang keempat dari kitab Kejadian pasal yang ke-13. Ke tempat mesbah yang dibuatnya dahulu di sana. Disitulah Abram memanggil nama Tuhan. Yang ketiga, yang pertama tadi segera keluar dari Mesir. Yang kedua masuk ke Betel. Yang ketiga mesbah untuk Tuhan didirikan kembali. Persekutuan intim dengan Bapa kembali dijalin. Maka Allah melepaskan Abram dari krisis. Maka Allah menjadikan hidup Abram indah kembali. Kesimpulannya, jangan tinggalkan mesbah Tuhan. Sekali lagi, jangan tinggalkan mesbah Tuhan. Solidio Glory, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang para petugas mimbar, pelayan pujian penyembahan untuk bersama-sama melayani Bapak Ibu Saudara. Ada sebuah kisah yang terjadi ribuan tahun yang lalu di tanah Israel. Seorang janda Sarfat di tengah segala kekurangan dan ancaman kelaparan yang harus dia hadapi. Kisah ini bagi saya hari-hari ini menjadi satu rema, jadi satu berkat secara pribadi bagi diri saya. Hanya dengan segenggam tepung, segenggam gandum, di tengah situasi kelaparan yang ada di negeri dan sedikit minyak dalam bumi, diminta oleh Tuhan lewat hambanya Elia. Dengan berat hati mungkin perempuan ini berkata, aku berikan padamu, hai hamba Allah, segenggam gandum ini, sedikit modal yang aku punya, sedikit pengharapan sisa yang aku punya, yang hanya sedikit secuil ini, aku berikan kepadamu. Entah besok kami akan makan apa, lusa apakah kami masih bisa makan, sampai berakhirnya kelaparan ini kami tidak tahu. Mungkin kami akan segera mati karena wabah kelaparan. Tetapi dari yang sedikit yang diberikan, sedikit gandum yang dia punya, Allah cukupkan hidup janda Sarfat ini sampai kelaparan berakhir. 2000 tahun yang lalu, Yesus diperhadapkan dengan 5.000 orang laki-laki yang kelaparan, yang butuh makan, belum termasuk wanita dan anak-anak. Apa yang Yesus punya? Hanya 5 roti dan 2 ekor ikan. Apa yang sedikit di mata manusia, apa yang tidak berarti di hadapan manusia di situasi-situasi sulit saat ini, ketika kita mau serahkan kepada Yesus dan Yesus memecah-mecahkan, apa yang terjadi? 5.000 perut laki-laki yang kelaparan dipuaskan, dikenyangkan, bahkan sisa 12 keranjang. Apa
yang kau punya hari ini? Apa yang ada di dalam hidupmu hari ini? Apa yang ada di kantongmu hari-hari ini, di saldo rekeningmu hari-hari ini? Mungkin kau berkata, Tuhan, ngeri. Tapi percayalah, kalau ribuan tahun yang lalu Tuhan selamatkan janda Sarfat yang bermodalkan segenggam tepung dan sedikit minyak dalam bumbu. Dan 2000 tahun yang lalu Yesus mencukupkan 5.000 orang laki-laki yang kelaparan hanya dengan 5 roti dan 2 ekor ikan. Amin. Apa yang ada di tanganmu hari ini akan jadi berkat bagi hidupmu, keluargamu, istrimu, anakmu, suamimu, sampai berakhirnya wabah COVID-19 ini yang percaya, katakan amin. Apa yang ada padamu, tetap bersukacitalah dalam pengharapan, tetap sabarlah dalam kesesakan, dan tetap bertekunlah dalam doa, karena roh Allah yang ada padamu dan saya membuat hidupku cakap menanggung segala perkara. Mari sama-sama. Ajar Kau Tuhan berkuasa. Bapak Ibu Saudara di rumah dan mungkin yang ada di tempat ini, mari angkat hati. Masih ada pengharapan di dalam Yesus. Masih ada pengharapan di dalam Yesus, dan selalu senantiasa ada pengharapan dalam Yesus. Ajaib Kau angkat hatimu, angkat suaramu. Taruh apa yang kau punya, taruh apa yang kau miliki. Mungkin tidak berarti, mungkin tidak seberapa, tapi ketika kau berikan, kau serahkan dia dalam hadiratnya. Apa yang tidak berarti, apa yang tidak berharga di hadapanmu, akan mencukupkan hidupmu, akan mencukupkan hidupmu. Tetap berkelimpahan di dalam Tuhan. Terima kasih, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Engkau mengerti keadaan kami. Engkau tahu atas kehidupan kami, Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Siapa yang hari ini firman Tuhan yang kita dengar rema atas kita? Siapa yang hari ini percaya? Yes. Rema atas kita. Amin. Kau tidak lagi goyah, kau tidak lagi bimbang, kau tidak lagi dihadapkan dengan satu keadaan yang serba ketakutan dalam hidup ini. Lihat Tuhan, lihat kuasanya, kuasanya ajaib bagi kita. Yes. Terima kasih. Terima kasih. Kami ucap syukur buat hari ini, buat kasih-Mu, buat kebaikan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Kita yang percaya bersama katakan amin. Puji Tuhan. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya hari ini semua yang mendengar firman Tuhan ini, kita dapat kekuatan baru dari Tuhan. Amin. Kita tidak perlu takut dan cemas menghadapi keadaan-keadaan sekarang ini. Keadaan sekarang ini malah semakin baik. Ya, saya percaya semakin membuat kita intim dengan Tuhan. Buktinya keintiman itu ada lagu-lagu yang dicipta di tengah-tengah keadaan COVID ini ya. Tadi lagunya Nita, Mbak Nita ya. Apa lagunya siapa Mbak Nita? Pak Henry ya. Oh, Pak Henry. Mari kita beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, puji Tuhan. Mbak Nita juga ciptakan lagu dalam keadaan kondisi yang seperti ini. Ya. Itu artinya anak-anak jemaat GBI Kudus tetap berserah pada Tuhan. Tetap berserah pada Tuhan. Keadaan seperti ini saya percaya kita akan bisa lalui dengan baik. Katakan kita akan bisa lewati hari ini. Kita akan bisa lewati hari ini. Kita bisa lewati Pak Henry. Amin. Kita bisa lewati hari ini. Amin. Kita bisa lewati hari demi hari untuk semua apapun yang Tuhan kerjakan bagi kehidupan kita. Puji Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, hari ini kita bisa beribadah pada Tuhan. Jangan lupa kalau beribadah, fokuskan diri dalam ibadah dan juga singkirkan dulu segala apa yang membuat kita tertarik, tapi kita fokus dulu untuk ibadah, karena ibadah kita itu pastinya mengandung janji baik untuk hari ini dan untuk hidup yang akan datang. Amin. Ya, puji Tuhan ya. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Kita berdiri bersama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kita akan menyembah kembali Tuhan. Kita sangat rindu dengan hadirat-Nya. Jangan kita takut, jangan kita gelisah, jangan kita cemas. Kata-kata penuh pengagungan kepada Tuhan, kata-kata iman, kata-kata pujian bagi Tuhan. Masih percaya Tuhan bisa melakukan mukjizat. Ada 365 hari, dan itu 365 hari Tuhan berkata setiap harinya, jangan takut, jangan gelisah, jangan kau cemas akan apapun di dunia ini. Burung di udara Tuhan pelihara, amin. Bunga di padang Tuhan hiasi, amin. Apalagi kita, anak-anak Tuhan, engkau pasti tetap terpelihara dalam nama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan inginkan, kalau Tuhan dalam hidup kita
Kita ingin supaya waktu kita terus bersekutu dengan Tuhan. Saya percaya waktu itulah Tuhan buat mujizat demi mujizat bagi kita. Saya mau berdoa bagi jemaat di rumah. Apapun yang menjadi persoalan masalah jemaat, percayakan kepada Tuhan. Kata-kata iman keluar dari mulutmu, karena itu yang melahirkan mujizat Tuhan. Siapa yang hari ini membutuhkan keuangan, siapa yang hari ini membutuhkan kesehatan, siapa yang membutuhkan keselamatan untuk anak istri, untuk hidup tidak dalam ketakutan tetapi dengan percaya dengan Tuhan. Tuhan, kami berdoa saat ini untuk keluarga jemaat GBI Kudus di rumah masing-masing. Ketika mereka menghadapi kesulitan, ketika mereka menghadapi tantangan-tantangan, ketika mereka menghadapi problema-problema Tuhan, tetaplah kami tetap mengandalkan Tuhan. Tetap kami percaya kepadamu Tuhan. Kalau 5 roti 2 ekor ikan pasti bisa memberkati 5.000 orang. Kami pun percaya dalam nama Tuhan Yesus, hidup kami tidak kekurangan di dalam segala hal. Kami percaya dalam nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati pelayan musik, berkati worship leader, berkati singer, berkati jemaat-Mu yang hadir. Mari kita angkat kedua tangan, berkati kami Tuhan. Dan terimalah berkat, kasih dan karunia anugerah daripada Tuhan terus menyertai engkau selama engkau hidup. Berarti selama itu Tuhan memberikan kesempatan kepadamu. Tuhan memberikan anugerah bagi engkau. Apa yang kau makan pasti Tuhan menyediakan. Pasti menyediakan. Kalau Tuhan menyediakan untuk anugerah bagi engkau, kesehatan juga Tuhan memberikan anugerah untuk kesehatan buatmu. Terimalah berkat anugerah dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu dalam nama Tuhan Yesus.